Ceritanya dimulai ketika liburan musim panas tahun 1982. Si Cecep mengajak si Udin untuk pergi ke pembukaan time zone, yang mana banyak sekali pilihan game populer pada tahun tersebut, seperti Pac-Man, Tetris, Donkey Kong, dan sebagainya. Si Udin dibuat kagum dengan kehebatan si Cecep bermain game, padahal ia baru pertama kali memainkannya. Kemudian si Cecep berkata kalau dia seperti melihat pola pada setiap game dan hanya dia yang bisa melihatnya. Sejak saat itu si Udin sadar bahwasanya si Cecep adalah seorang jenius gamers dan mengajaknya untuk mengikuti kejuaraan dunia video game 1982. Di sana mereka bertemu dengan si Tatang yang mempunyai julukan The Wonder Kids yang tergila-gila dengan toko game Lisa hingga berbicara sendiri dengan mesin game tersebut. Tak lama kemudian datang seorang dengan julukan Fire Blaster dan mengklaim kalau dialah yang terhebat dan mengolok-olok mereka bertiga. Kejuaraan dunia video game 1982 dimulai dan dihadiri Guinness World Record, juga NASA, dan nantinya perlombaan tersebut akan direkam kemudian dikirim ke luar angkasa untuk berkomunikasi jika memang benar di luar sana terdapat makhluk hidup. Mereka semua mulai berlomba-lomba untuk menjadi juara dunia, dan dari semua orang yang ada di sana tersisa 2 orang dengan skor imbang, yaitu si Cecep dan Fire Blaster. Akhirnya diadakan babak final memainkan game Donkey Kong untuk mencari sang juara dunia. Anak-anak zaman now mungkin sudah asing bahkan tidak tahu pada game-game ini, tapi untuk kita yang hidup pada masanya, game-game ini adalah yang paling populer dan sangat menakjubkan. Mereka berdua bermain dengan sangat serius. Level demi level terus terlewati. Fire Blaster mulai mengolok-olok dan memanas-manas si Cecep, tapi si Cecep tak menghiraukannya dan hanya fokus bermain. Karena satu kesalahan, akhirnya game pun berakhir dan pemenangnya sekaligus juara dunia video game 1982 adalah Fire Blaster. Seketika itu si Cecep merasa sangat kecewa dengan hasil tersebut dan si Udin mencoba menyemangatinya. Persahabatan Cecep dan Udin berlangsung hingga mereka dewasa. Bahkan sampai saat si Udin menjadi seorang presiden dan si Cecep hanya pegawai swasta, kedekatan di antara mereka tetap terjaga. Si Cecep datang ke sebuah rumah untuk memperbaiki sesuatu di sana. Dan di saat tugasnya selesai, ia mencoba untuk meminta tanda tangan pemilik rumah. Tapi saat ditemui ia sedang menangis dan mabuk. Ia bercerita tentang gejolak rumah tangganya yang hancur dan harus hidup berdua bersama anaknya. Si Cecep mencoba menenangkannya. Saat si Cecep merasa di antara mereka ada saling ketertarikan, ia mencoba untuk menciumnya, tapi sayangnya ditolak. Mungkin lebih ke terlalu pede kali ya. Di sisi lain tiba-tiba ada serangan udara dari makhluk tidak dikenal. Angkatan udara pun dibuat tak berkutik. Si Cecep tiba-tiba dapat telepon dari presiden untuk segera menemuinya. Di perjalanan, ia bertemu dengan si wanita pemilik rumah yang menolaknya dan beranggapan jika si wanita tersebut sedang mengejarnya. Bahkan sampai ke istana presiden. Ternyata wanita tersebut adalah seorang letnan kolonel dan mendapat panggilan darurat untuk rapat pertahanan negara, bukan mengikuti apalagi mengejar-ngejar si Cecep. Mungkin ini karena si Cecep terlalu percaya diri mungkin ya. Emang benar-benar kepedean kali ya si Cecep ini. Si Udin memperlihatkan hasil rekaman dari serangan yang terjadi. Dari video tersebut, mereka beranggapan bahwasanya serangan tersebut adalah dari Galaga atau permainan zaman dulu tahun 1980-an. Si Udin dan si Cecep membahasnya dalam rapat, tapi semua orang di sana menganggap ini semua lelucon dan mulai menyuruh si Cecep untuk keluar. Si Udin pun terpaksa mengiyakan perkataan mereka dan mengusir si Cecep karena kurangnya bukti dan semua orang di sana menganggap ini serangan dari negara lain. Sepulang dari istana presiden, si Cecep bertemu dengan si Tatang atau Wonder Kids, teman masa kecilnya dulu. Si Tatang berkata bahwasanya saat ini bumi sedang dalam bahaya. Dia bersama temannya pernah meretas sistem pertahanan negara karena khawatir dengan fenomena yang terjadi. Dan dari peretasan tersebut mereka mendapatkan sebuah video kiriman dari luar angkasa yang menyatakan bahwa pihak luar angkasa menerima tantangan perang dari bumi
dan mereka sudah memenangkan satu permainan yaitu Galaga dan juga sudah mengambil trofi berupa penduduk bumi. Kini tersisa 2 permainan lagi, dan jika bumi kalah dalam 3 permainan, maka para alien tersebut akan datang dan menghancurkan bumi. Para alien pun memberitahukan titik lokasi pertarungan kedua. Dari video tersebut, si Tatang mengambil kesimpulan bahwasannya pihak luar angkasa salah menafsirkan tentang kiriman rekaman pertandingan video game tahun 1982 oleh NASA dulu sebagai tantangan perang, dan mereka memvisualisasikan rekaman video game tersebut ke dalam dunia nyata dengan diberi 3 nyawa untuk bermain. Mereka pun pergi menemui si Udin yang menjadi presiden dan menyampaikannya. Si Udin sempat tidak percaya akan hal tersebut, tapi setelah melihat kekalahan bumi yang kedua, akhirnya ia percaya dan menganggap ini adalah hal yang sangat serius. Ia pun menyuruh si Cecep untuk menjadi pimpinan operasi tersebut. Si Cecep mulai melatih para tentara untuk bermain video game dingdong zaman dulu. Banyak dari mereka belum terbiasa dan merasa konyol dengan keputusan presiden. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Presiden mengerahkan pasukan ke lokasi yang telah diberikan oleh para alien. Mereka bersiap dengan senjata buatan yang bahkan belum pernah diuji coba karena waktu yang mendesak dan mepet untuk menghadapi serangan para alien. Suasana nampak hening. Si Cecep mencoba memberikan saran dan instruksi untuk menghadapi serangan dari para alien, tapi tak dianggap oleh komandan pasukan dan disuruh untuk tetap berada di barisan belakang. Serangan alien pun datang. Para tentara terus menembakinya. Si Cecep mencoba memberitahu untuk menyerang bagian kepalanya, jangan badannya, karena jika menyerang badannya maka makhluk tersebut akan terbelah menjadi 2 dan semakin banyak. Para tentara tak menghiraukan arahan si Cecep dan asal menembak. Alhasil musuh pun menjadi semakin banyak dan hampir mengalahkan mereka. Si Cecep yang tak tahan melihat hal tersebut langsung mengambil senjata dan mulai menembaki layaknya ia bermain video game saat kecil dulu. Ia pun mengajak si Tatang ataupun Wonder Kids untuk ikut bergabung, membantunya memenangkan game kali ini. Mereka pun terlihat sangat menakjubkan dan berhasil menaklukkan game kali ini. Mereka semua berkumpul merayakan kemenangan. Saat mereka terhanyut dalam pesta pora, tiba-tiba ada pesan dari alien lewat siaran televisi. Para alien mengucapkan selamat atas kemenangan bumi, dan mereka mengirim salah satu prajurit alien sebagai trofi kemenangan. Lalu setelah itu para alien mengatakan kalau mereka masih memimpin 2-1 dan akan menang dalam game berikutnya. Kemudian saat bumi kalah pada game berikutnya, dipastikan planet bumi akan hancur. Presiden Udin yang mendengar hal itu langsung meminta si Cecep untuk mempersiapkan diri demi pertarungan selanjutnya, karena dia tahu si Cecep lah yang terhebat. Tapi kemudian si Tatang berkata tidak dalam semua game. Dan si Tatang menyarankan untuk mengajak sang juara pertama Fire Blaster untuk bergabung, tapi si Cecep agak kurang suka dengan orang tersebut. Mereka pun menemui Fire Blaster yang sedang berada di penjara karena beberapa kasus dan harus dihukum 20 tahun penjara. Presiden Udin menawarkan Fire Blaster untuk bekerja sama membantunya mengalahkan para alien. Dengan begitu, ia akan diberi keringanan penjara, tapi ditolak oleh Fire Blaster. Dan ia meminta beberapa tuntutan, termasuk dirinya bisa bebas dari penjara, bukan hanya keringanan hukum saja. Karena dalam kondisi terdesak, akhirnya mereka pun sepakat. Tak lama setelah itu, mereka menerima info bahwa pertandingan selanjutnya berlokasi di New York, dan lawannya adalah Pac-Man. Mereka pun mempersiapkan beberapa mobil yang akan berperan sebagai ghost atau pengejar Pac-Man. Bahkan pecinta Pac-Man pun ikut bermain atau bertanding karena ia yakin Pac-Man bukanlah makhluk jahat. Tiba-tiba Pac-Man pun datang, dan dengan penuh keyakinan bahwa Pac-Man itu baik, sang pencipta datang menghampirinya, kemudian mengajak Pac-Man berbicara. Lalu tiba-tiba ia diserang dan permainan pun dimulai.